Pada awalnya di tahun 70-an, bowling perlahan-lahan dan pasti melalui Pemda DKI pada saat itu yang menjadi pusat perbolingan di Indonesia. Pengurus mendorong kepada perkumpulan-kumpulan yang ada pada saat itu untuk melakukan lig atau latihan bersama di perkumpulannya, dan nanti akan terdata prestasinya dan dikeluarkan average-nya tiap 3 bulan. Di samping itu juga pengurus daerah mendorong kepada perkumpulan bowling untuk melakukan kejuaraan baik di tingkat daerah, nasional maupun nantinya akan diikuti pada saat pertandingan internasional. Nah, disinilah peran perkumpulan bowling Indosat melalui perusahaannya melakukan kejuaraan bowling nasional yang rutin, yang merupakan kalender tahunan daripada PBI Pusat. Indosat itu perusahaan besar multinasional. Dulu memang punya tim bowling yang anggotanya banyak, dan pemainnya itu merata, jadi kemampuannya merata. Memang nggak punya pemain nasional, tapi mereka merata. Jadi kalau ada event antar perusahaan, kuat tim Indosat. Kalau antar perusahaan itu kita sangat bersaing ketat, antara saya di Bank Budaya dulu, Indosat, dan tim Bank Indonesia itu tiga-tiga itu selalu bersaing. Gedung Indosat Ooredoo berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 21 Jakarta Pusat. Di depannya ada air mancur dan patung kuda Raden Wijaya sebagai salah satu ikon di sekitar kawasan Tugu Monas. Sebelum dibangun menjadi Gedung Indosat Ooredoo seperti saat ini, lokasi tersebut awalnya terdiri dari 3 lahan tanah milik Hotel Monas, Wisma Busana milik Rumah Yayasan Busana, dan Pertamina. Gedung Indosat diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto pada tanggal 3 April 1989. Perubahan logo perusahaan sejalan dengan perubahan kepemilikan saham mayoritas Indosat dari perusahaan BUMN menjadi milik Singapore Technologies Telemedia atau STT, anak usaha Temasek di tahun 2002. Tahun 2008 berganti pemilik dari STT kepada Qatar Telecom, dan pada tahun 2015 berganti nama menjadi Indosat Ooredoo. Hal ini sejalan dengan perubahan nama Qatar Telecom menjadi Ooredoo sejak tahun 2013. Para pebowling Indosat mulai aktif berlatih di lintasan bowling Irti Monas sejak tahun 1982 hingga tutup operasional pada tahun 1985. Taman Ria Monas berhenti beroperasi dan ditutup pada tahun 1992 dan kini telah berubah menjadi kawasan parkir kendaraan. Home-base latihan pebowling Indosat selanjutnya pindah ke lintasan bowling Kartika Chandra yang berlokasi di kawasan area Hotel Kartika Chandra hingga akhirnya tutup beroperasi pada tahun 1993. Akhir tahun 1994 beralih fungsi menjadi gedung bioskop Cineplex 21 dan Planet Hollywood Resto & Bar. Saat ini telah berubah menjadi Studio Cinema XX1. Lintasan Jaya Ancol Bowling dipilih menjadi home base latihan pebowling Indosat berikutnya hingga kini. Dasar pertimbangannya adalah sebagai lintasan bowling terbaik di Jakarta dan menjadi rujukan bagi penyelenggaraan turnamen bowling tingkat nasional maupun internasional. Sebagai perusahaan BUMN, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa penyedia layanan telekomunikasi internasional, PT Indosat di tahun 1982 memberikan fasilitas olahraga bowling bagi para pegawainya.
dengan home base latihan di lintasan bowling Irti Monas, Jakarta. Waktu latihan bersama setiap hari Sabtu pagi hingga siang atau sore hari. Beberapa tahun kemudian, pindah ke lintasan bowling Kartika Chandra hingga akhirnya pindah ke lintasan Jaya Ancol Bowling hingga kini. Selain olahraga bowling, ada olahraga lainnya seperti bola voli, bulu tangkis, sepak bola, renang, dan catur. Sedangkan bagi yang suka seni, tersedia fasilitas musik, band, keroncong, kolintang, dan gamelan. Semua kegiatan olahraga dan seni di bawah naungan Baporkes, Badan Pembinaan Olahraga dan Kesenian, Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia Unit PT Indosat yang dipimpin oleh Bapak Armin Siregar. Sejak tahun 2002, Indosat beralih menjadi perusahaan asing dan organisasi Baporkes berubah namanya menjadi ISEC, Indosat Sport and Art Committee. Ibu Kaswiyah Bunyamin atau lebih dikenal dengan Ibu Bunyamin adalah sosok penggerak yang memperkenalkan olahraga bowling di lingkungan pegawai Indosat. Penggerak bowling Indosat lainnya adalah Bapak Agus Alimantoyo, Bapak Sumardi, Bapak Bambang Sulistyo yang ikut bermain dan latihan bersama dengan para pegawai. Mereka semuanya mendukung penuh aktivitas olahraga bowling termasuk dengan persetujuan anggaran operasional latihan, biaya pertandingan keluar maupun penyelenggaraan kejuaraan bowling dalam rangka HUT Indosat di bulan November setiap tahunnya. Di awal kepengurusan bowling Indosat, cukup dijabat oleh seorang ketua seksi bowling yang merupakan bagian dari organisasi Baporkes, Badan Pembinaan Olahraga dan Kesenian Unit PT Indosat. Dalam perjalanan waktu, mengingat usia Ibu Kaswiyah Bunyamin sudah tidak muda lagi, tongkat estafet koordinator bowling diserahkan kepada Bapak Sudirman dari bagian Operator Telepon Internasional atau ISC Jakarta. Di tahun 1984, Bapak Sudirman mutasi tugas ke Indosat Medan dan tongkat estafet koordinator bowling diserahkan kepada Bapak Budi Suprayitno dari bagian ISC Jakarta. Dengan semakin bertambahnya jumlah pebowling Indosat dan tantangan untuk bisa berprestasi tinggi, maka dibentuklah pengurus perkumpulan bowling Indosat. Hingga tahun 2001, para pengurus silih berganti, diantaranya adalah Bagus Nirtomo Ketua, Budi Suprayitno Wakil Ketua atau Pelaksana Harian, Mike Matovani, Mike Damayanti, dan Sri Mulyani, Sekretaris, Leonardo Salim, Sito Resmi, dan Fatmayanti, Bendahara, Ediwar dan Yoni Priyosuendro bidang pembinaan dan pertandingan. Agar para pebowling Indosat bisa berlatih dengan lebih terarah dan mempunyai target yang jelas, pengurus perkumpulan bowling Indosat melakukan beberapa langkah program pembinaan yang berjenjang. Pola pembinaan bowling di PT Indosat Jakarta kami bagi dalam 4 tahap. Jadi yang pertama adalah pengenalan pemasaran, kedua adalah kepelatihan coaching klinik, ketiga adalah jadi anggota PBI dalam PBI DKI Jakarta, yang keempat adalah prestasi dan kaderisasi. Untuk yang pertama, pengenalan pemasaran. Dalam ini kami dari pengurus PBI Indosat
berupaya untuk menginformasikan kepada seluruh karyawan Indosat untuk bisa datang berlatih bermain bowling di lintasan bowling Taman IT Monas di depan Balai Kota DKI Jakarta pada waktu itu. Dalam hal ini kami memberikan kebebasan bagi para karyawan untuk bermain bowling dengan bermacam gaya, karena terus terang memang mereka juga belum tahu bagaimana cara bermain bowling itu dengan baik, dengan yang benar tadi seperti itu. Intinya agar mereka merasa nyaman, ya gitu, enjoy bermain bowling bersama dengan rekan-rekan yang lain. Untuk tahap selanjutnya, setelah kami rasakan bahwasanya mereka itu sudah menunjukkan ketertarikan, minat serius untuk berlatih, yaitu ditandai dengan mereka sudah berani investasi memilih bola sendiri, sepatu sendiri, tas bowling sendiri, dan perlengkapan bowling lainnya. Kami dari pengurus berinisiatif untuk mengundang pelatih. Pada waktu itu kami mengundang Coach Jimmy Lin, yaitu salah satu pelatih bowling nasional Indonesia. Melalui tangan beliau, para pebowling Indosat dilatih bagaimana teknik cara bermain bowling yang baik dan benar. Kami juga mengundang pelatih bowling nasional lainnya, yaitu Coach Indra Gundakusumo dan Arnold Tondang, yang mana beliau juga adalah mantan pebowling nasional Indonesia. Nah, khusus dari mereka berdua ini lebih difokuskan untuk melatih para pebowling senior yang telah banyak mengikuti berbagai macam pertandingan dan meraih kejuaraan. Ketiga adalah menjadi anggota PBI, dalam hal ini adalah PBI DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar para pebowling itu bisa mendapatkan average, yaitu menunjukkan level tingkatan dari para bowling sendiri, dari level graded hingga open. Nah, tentunya dari average ini para pebowling Indosat bisa mengikuti berbagai macam turnamen yang disertifikasi oleh PBI DKI Jakarta maupun PBI Pusat. Dan yang keempat itu adalah prestasi kaderisasi. Nah, dalam hal ini bagi para pebowling senior yang telah banyak mengikuti berbagai macam pertandingan dan juga meraih gelar juara, mereka ikut membimbing para pebowling juniornya, baik saat latihan maupun saat pertandingan. Hal ini dimaksudkan agar para pebowling junior itu mempunyai mental bertanding yang kuat, khususnya rasa percaya diri, jadi pantang menyerah, dan juga timbul rasa chemistry, jadi soliditas di antara para tim bowling itu sendiri. Nah, tentunya dari pengalaman ini semua ditambah tadi dengan pelatihan dari para coach-coach yang sudah diberikan sebelumnya, ini akan menambah kompetensi skill permainan pada tim bowling Indosat. Dan alhamdulillah melalui pola pembinaan yang kami lakukan menunjukkan hasil yang cukup membanggakan bagi Indosat, yaitu dengan banyaknya para pebowling Indosat itu meraih berbagai macam gelar kejuaraan, baik tingkat level Intercom Bank League, kemudian level regional, nasional maupun internasional. Ini menjadi suatu bekal yang berharga bagi kami untuk proses pembinaan selanjutnya. Untuk meningkatkan skill dan performance daripada rekan-rekan yang sudah sedikit pengalaman dari Jakarta, kita juga mendatangkan pelatih dari mantan pemain senior, pemain dari pemain nasional yang ada di Surabaya seperti Bapak Ferry Adita dan Om Eni, serta memberikan teknik-teknik
pelemparan bola yang secara benar dan baik kepada pemula-pemula yang ada di Surabaya. Di era 90 sampai 2000, kegiatan bola gelinding di Surabaya belum nampak gregetnya, karena hanya ada beberapa pemain yang memiliki peralatan dan memiliki hobi yang kuat terhadap bowling. Sementara lintasan yang ada pada saat itu adalah Wijaya Bowling Center, di mana pada akhirnya belum sempat lama kita menikmati gedung itu terbakar. Kemudian berikutnya muncul lagi lintasan-lintasan bowling seperti Marina, AJBS, dan yang terakhir Ghost Kid. Kemudian di era 2000 sampai 2020, greget bowling di Indosat Surabaya mulai terlihat dengan hadirnya rekan-rekan kita seperti Budi Suprayitno, Sarifudin, dan yang lain-lain, sehingga greget hobi menggelindingkan bola itu semakin nyata terlihat. Namun demikian, di awal tahun 2000 kita belum memiliki wadah, belum memiliki klub, sehingga melalui penggagas dari rekan kita Budi Suprayitno, di awal-awal tahun 2001 Surabaya mengajukan diri ke PBI Jatim untuk mendaftarkan klub dari rekan-rekan di Indosat, sehingga terpenuhilah menjadi Indosat Bowling Club Surabaya. Perusahaan memberikan kesempatan dan fasilitas kepada setiap karyawan untuk berolahraga dan memilih olahraga yang digemari dan tentunya disukai oleh masing-masing karyawan. Karyawan Indosat Medan ada yang memilih olahraga renang, tenis lapangan, tenis meja, badminton, sepak bola, dan juga bowling. Semua dimanage dan difasilitasi oleh perusahaan dan diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menunjang kesehatan dan juga prestasi bagi karyawannya, baik di tingkat internal maupun eksternal. Olahraga bowling pada umumnya termasuk olahraga yang baru dikenal oleh karyawan Indosat di Medan. Walaupun demikian, tidak sedikit yang mengikuti latihan olahraga bowling ini setiap hari Sabtu siang di lintasan Marati Bowling Medan. Seiring meningkatnya prestasi dari pebowling-pebowling Medan seperti Pak Sudirman, Bang Irwansyah, Bang Ismet, Bang Liberty, Bang Hakim, Bang Alfredo, dan Bang Monang, dari kelompok pria juga diikuti oleh pebowling putri seperti Bu Evi Erpita, Dewi Kartika, dan Sapitri. Tidak jarang pebowling-pebowling Medan ini mengikuti event-event atau kejuaraan bowling yang dilakukan di Medan, seperti Waspada Cup, Gubernur Sumut, kejuaraan sejahtera bowling, dan juga kejuaraan bowling yang diselenggarakan pihak lintasan Marati Bowling, dan juga menyelenggarakan kejuaraan bowling di daerah masing-masing seperti kejuaraan bowling di Batam yang diikuti oleh pebowling-pebowling tingkat nasional dan internasional. Sampai dengan tahun 2000, Indosat Jakarta, Surabaya, Medan, dan Batam selalu mengadakan kejuaraan bowling baik tingkat internal Indosat maupun untuk event terbuka atau eksternal Indosat. Biasanya kejuaraan atau event-event tersebut dilaksanakan sehubungan dengan anniversary Indosat yang jatuh pada bulan November setiap tahunnya. Yang saya ikuti beberapa kegiatan baik di tingkat nasional, regional, dan internal Indosat sendiri. Kejuaraan yang paling sangat berkesan ketika mengikuti League Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2007 yang kegiatannya diikuti oleh seluruh pebowler Provinsi Kepulauan Riau. League yang waktunya cukup panjang dan jumlah pebowler tangguh yang ada di Provinsi Kepulauan Riau nantinya akan menghasilkan pebowler untuk ikut pelada yang dikirim ke PON 17 2008 Samarinda. Alhamdulillah dengan
semangat pada akhirnya menghasilkan juara 1 pada League. Pada saat itu mewakili klub Indosat Batam dan ikut Pelada tahun 2007. Alhamdulillah pada saat itu juga terpilih sebagai kapten tim bowling mewakili Provinsi Kepri di PON Samarinda, walaupun akhirnya belum berhasil. Pada awal mulanya olahraga bowling tidak terkenal di Sulawesi Selatan dan hanya memiliki tulisan lintasan bowling di daerah Panakukang, yaitu di Mikoboa. Namun seiring berjalan waktu dengan promo yang banyak dari pihak KONI dan Pemprov Sulsel, sehingga olahraga bowling diminati oleh masyarakat Makassar. Begitu juga dengan internal Indosat. Awalnya tidak banyak yang meminati olahraga ini karena dianggap mungkin olahraga yang berat. Namun beriring waktu dengan schedule setiap Sabtu sore sampai malam Minggu untuk latihan ini, maka dalam kurun waktu yang tidak lama maka olahraga ini menjadi olahraga yang sangat digemari oleh pegawai Indosat karena lintasan bowling ada berdampingan dengan mall. Tim dari Indosat Makassar sendiri ada beberapa orang, antara lain adalah saya, Abdul Hakim, Erwin Yahya, dan Yusuf, Indra Jaya, Jubel, dan Mulyadi. Ini adalah 6 orang yang sering kami kirim untuk turnamen-turnamen eksternal dan internal Indosat. Alhamdulillah dari 6 ini masing-masing sudah sering meraih juara, dan juga untuk trio maupun single. Untuk single ada beberapa orang lagi yang bisa menaik juara. Adapun event-event yang eksternal yang telah kami lakukan adalah dari Gubernur Cup, Kapolda Cup, SBC Cup, Fiska Cup, dan banyak sekali lagi turnamen yang diadakan hampir setiap 2 bulan ada turnamen. Alhamdulillah tim trio, khususnya tim trio, selalu meraih juara 1. Untuk mengukur progres pembinaan dan evaluasi hasil latihan tim bowling Indosat adalah dengan mengikutsertakan dalam berbagai pertandingan baik internal Indosat maupun turnamen terbuka seperti Intercombank League, kejuaraan tingkat regional, nasional, dan internasional. Untuk pertandingan internal Indosat secara rutin dilaksanakan saat perayaan HUT kemerdekaan RI di bulan Agustus dan HUT Indosat di bulan November setiap tahunnya sejak tahun 1983 hingga tahun 2017. Sejak tahun 1985 hingga tahun 2017, Perkumpulan Bowling Indosat mampu menyelenggarakan turnamen bowling terbuka sebanyak 35 kali, untuk tingkat regional sebanyak 24 kali, di Jakarta 8, Surabaya 5, Medan 5, Batam 4, Palembang 1, dan Makassar 1. Dengan keterbatasan dokumentasi yang bisa terkumpul, khusus Medan dan Batam seharusnya lebih banyak lagi. Untuk tingkat nasional sebanyak 9 kali, di Jakarta 8 kali dan 1 kali di Palembang. Sedangkan untuk tingkat internasional di Batam sebanyak 2 kali, di antaranya dengan mengundang Tom Hall, mantan juara dunia, para pebowling nasional Singapura, Filipina, dan Malaysia, serta pebowling nasional Indonesia seperti Hendro Pratomo, David Sitorus, dan Taufik Rahman, serta para pebowling daerah lainnya. Melalui kejuaraan bowling Indosat terbuka ini tentunya sangat membantu bagi KONI Pusat dan khususnya Persatuan Bowling Indonesia untuk pembinaan prestasi para atlet bowling Indonesia. Ada satu hal yang sangat berbeda pada komunitas bowling Indosat, yaitu rasa persaudaraan yang sangat tinggi, sangat akrab, yang terbina baik pada saat latihan, pertandingan, maupun saat dalam pekerjaan dan di luar pekerjaan. Semoga persaudaraan kita
kita ini tetap harus terjaga sampai selamanya. Biasanya event ini sangat menarik dan penuh gengsi, di mana peboling-peboling Indosat dari seluruh daerah Jakarta, Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Makassar, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Bali berkumpul dan menyatu di Jakarta Jaya Ancol Bowling untuk menunjukkan kemampuannya masing-masing. Biasanya peboling dari Jakarta selalu mendominasi juara pada banyak nomor untuk tingkat internal Indosat seperti Bang Yoni, Priyo Suhendro, Bang Budi, Bang Ediwar, Nurdin, dan Taufik, dan peboling lainnya. Walaupun peboling Indosat Jakarta ini sebenarnya sangat memperhitungkan peboling dari Medan dan dari Batam seperti Irsan, Irwansa, Ismet, Liberty, Hakim, dan Monak. Sehingga semua orang yang melakukan kegiatan kalender PBI pada saat itu berkeliling ke beberapa daerah karena sudah marak, karena maju dengan adanya pertandingan PBI Series maupun ada siaran televisi. Tim Indonesia itu sangat peduli dengan perbolingan, jadi dia sampai salah satu kalender pertandingan nasional itu kalau nggak salah Indosat punya deh, Indosat Open, karena pernah di Batam, kalau nggak salah di Batam, di Jakarta sering. Sehingga mereka melakukan mengenal daerah yang menyelenggarakan seperti Sumatera, Surabaya, Kalimantan, sehingga terjadilah keramah-tamahan, saling mengenal, hospitality yang tentunya bagus buat kemajuan, saling mendukung bagi semua peboling di Indonesia, saling melengkapi, saling share pengetahuan. Kesan dan prestasi kami selaku klub Indosat Bowling Club di Surabaya. Indosat Bowling Club Surabaya satu-satunya klub yang dipercaya di dalam penyelenggaraan soft launching AJBS Bowling Center, di mana pada saat itu sebagai owner AJBS Bowling Center telah menyediakan sebagian besar hadiah-hadiahnya untuk terlaksananya event soft launching dengan diselenggarakannya event bowling dengan ulang tahun HUT Indosat. Sampai dengan tahun 2000, Indosat Jakarta, Surabaya, Medan, dan Batam selalu mengadakan kejuaraan bowling baik tingkat internal Indosat maupun untuk event terbuka atau eksternal Indosat. Biasanya kejuaraan atau event-event tersebut dilaksanakan sehubungan dengan anniversary Indosat yang jatuh pada bulan November setiap tahunnya. Saya pernah bekerja di Medan, dan di situ juga Indosat itu mengadakan turnamen ya sampai ke Medan. Ya di situ ya kebetulan kami juga BTS juara tim 3 orang ya. Seperti kejuaraan bowling di Batam yang diikuti oleh peboling-peboling tingkat nasional dan internasional. Sampai dengan tahun 2000, Indosat Jakarta, Surabaya, Medan, dan Batam selalu mengadakan kejuaraan bowling baik tingkat internal Indosat maupun untuk event terbuka atau eksternal Indosat. Biasanya kejuaraan atau event-event tersebut dilaksanakan sehubungan dengan anniversary Indosat yang jatuh pada bulan November setiap tahunnya. Kegiatan-kegiatan yang sudah kita
jalani bisa diteruskan oleh junior kita yang ada di Indosat. Kalau memang kita mengharapkan sebagai pecinta bowling mengharapkan sekali lanjut gitu. Jadi punya kalender untuk event nasional, pembinaannya mungkin dilatih lagi dengan pemain yang pelatih yang potensial, bisa melatih generasi penerus akan maju bisa. Kami dari PB Batara Bowling Club mengucapkan sukses kepada PB Indosat ya. Semoga di masa mendatang masa kejayaan dan PB Indosat kembali seperti dulu lagi. Selamat kepada perkumpulan bowling Indosat melalui perusahaannya juga yang sudah mengambil andil dan perannya untuk mencapaikan prestasi Indonesia dengan baik.